Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam selalu keadaan sehat walafiat, serta semoga aktivitasnya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, serta di semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita bab 5 atau tambahan terkait tentang eh, perlunya sebuah pemulihan, atau istilah di dalam olahraga itu dikenal dengan istilah recovery. Ya, istilah recovery. Jadi recovery itu mungkin sebagian kita belum ada yang mengetahui ya, karena bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi recovery itu tersendiri terbagi atas dua hal. Yang pertama adalah recovery pasif, yang kedua adalah recovery aktif. Jadi recovery itu sendiri artinya apa? Suatu aktivitas pemulihan pada kondisi seseorang. Ya, jadi proses pemulihan, entah itu dia mengalami sebuah kelelahan, mengalami beban latihan yang berlebihan. Karena apa? Tubuh ini perlu beradaptasi dengan beban yang ada. Ya, jadi tidak bisa langsung kita mencapai tahapan yang sangat tinggi apabila tanpa melalui sebuah proses. Misalnya kita ini ingin mampu berlari selama 1 jam, tentunya tidak bisa kita langsung lari dalam 1 jam, dan kalau dalam keadaan yang tidak konsisten. Kita memulai dengan apa? Dengan berlari 15 menit terlebih dahulu seminggu ini, mungkin minggu depan 16 menit, minggu depannya lagi 17 menit, sampai berapa? Sampai 1 jam. Nah, kalau misalnya demikian, ini apa? Berarti kita perlu melakukan adanya proses adaptasi terhadap tubuh kita terkait aktivitas kita aktivitas fisik, lari maupun kegiatan yang lainnya. Jadi secara gamblang atau secara luas diartikan adalah apa? Recovery pasif tanpa adanya aktivitas fisik atau diam secara total, seperti duduk, terlentang atau tidur. Ya, karena apa? Disebabkan oleh aktivitas olahraga yang dengan intensitas yang tinggi. Nah, saya tadi intensitas yang tinggi. Karena terlalu banyaknya zat-zat di dalam tubuh kita, sehingga apa? Tubuh kita ini mengalami kram, kaku, start rasa tidak nyaman terhadap di tubuh kita, seperti itu. Itu sedikit gambaran tentang recovery pasif. Sedangkan recovery aktif adalah sebuah pemulihan juga, ya, dengan intensitas rendah atau ringan. Artinya apa? Pemulihan tersebut membantu membersihkan otot-otot dari asam laktat yang menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Nah, asam laktat itu sendiri adalah zat-zat sampah, ya, zat-zat sampah yang timbun yang timbun atau berada di tubuh kita, yang sebenarnya asam laktat ini perlu kita buang dalam tubuh kita. Dia timbul karena aktivitas kita yang sifatnya anaerobik. Nah, nanti kalian bisa searching atau kalian bisa menggali ini pengetahuan, apa sih bedanya kegiatan aerobik sama anaerobik. Nah, biasanya asam laktat ini timbul karena aktivitas anaerobik, seperti itu. Terlebih lagi aktivitas yang dilakukan apa? Dalam intensitas yang tinggi. Artinya apa? Melebihi kapasitas atau kemampuan yang ada pada dirinya. Misalnya dia nih hanya mampu bersepeda, seperti minggu lalu saya sudah jelaskan, dia hanya mampu bersepeda maksimal 2 jam. Ternyata apa? Dia melebihi 2,5 jam, 3 jam, bahkan lebih dari itu. Itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan penimbunan asam laktat yang berlebihan. Nah, makanya perlunya adanya apa? Recovery aktif, seperti itu. Jadi yang tadi pasif, ya, sifatnya kita cuma duduk, terlentang atau tidur. Sedangkan recovery aktif artinya apa? Pemulihan dengan intensitas yang rendah atau ringan. Misalnya seperti berjalan santai
atau melakukan aktivitas ringan, terus nggak banyak jenis recovery-nya seperti itu. Atau misalnya melakukan sport massage atau pijat terhadap organ tubuh, ya itu ada ada dalam pembelajaran olahraga seperti itu, dan itu sangat penting, khususnya menjadi edukasi buat kita untuk apa bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, guys, selanjutnya kegiatan ini juga recovery ini tidak lain tidak bukan yang perlu kita perhatikan adalah adanya apa? Kita harus memperhatikan kegiatan pemanasan atau warming up kita. Nah, tidak lain tidak bukan ya, pemanasan itu didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara bertahap agar apa? Membuat tubuh berkeringat dan meningkatkan suhu tubuh. Gambaran mudahnya seperti ini. Ketika kita ingin menaiki sebuah kendaraan dan kendaraan yang kita naiki agar bisa awet, terkhusus mesinnya bisa tahan lama dan kerjanya bisa maksimal apa? Perlunya kita memanaskan motor atau kendaraan kita. Seperti itu, gambarnya seperti itu. Agar apa? Ketika dia nanti berjalan apa? Kecepatannya bisa dilakukan dengan secara maksimal. Kalau tidak demikian biasanya dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu beberapa beberapa tahun, maka apa? Biasanya motor yang tidak dipanasi dengan motor tidak dipanasi apa? Mengalami perbedaan. Gambarnya seperti itu. Dan juga ketika seorang melakukan pemanasan atau warming up tubuh seseorang, maka apa? Akan siap untuk melakukan aktivitas semaksimal mungkin terhadap efisien geraknya, terhadap efisiensi teknik-tekniknya dalam berbagai macam cabang olahraga seperti itu. Itu perlunya ada pemanasan atau warming up. Nah, jadi di bawah ini juga kita lihat warming up atau pemanasan terbagi dalam dua hal ya. Sifatnya ada yang statis, ada yang dinamis. Dinamis ini sifatnya apa? Menahan salah satu organ tubuh. Dalam hitungan biasa satu kali 8 atau 2 ke 8. Nah, kalau misalnya dinamis, dia sifatnya apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti itu. Atau disebut dengan pemanasan lokomotor. Ya, kalau misalnya statis itu non lokomotor, sedangkan yang dinamis itu namanya non lokomotor. Artinya apa? Artinya apa? Dia berpindah-pindah seperti itu. Jadi ada statis, ada yang dinamis. Ini sedikit gambaran tentang perlunya melakukan sebuah aktivitas warming up. Yang terakhir adalah yang perlu perhatikan adalah kegiatan terakhir. Ya, kegiatan terakhir adalah pendinginan, yaitu membantu detak jantung serta pernapasan kembali normal. Nah, ini biasanya yang sering kita terlupakan nih. Artinya apa? Setelah kita melakukan aktivitas yang sangat banyak, aktivitas yang dalam skala yang panjang, ini kita lupa untuk melakukan pendinginan. Padahal apa? Pendinginan ini apa? Mampu untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Entah itu dari otot-otot kita, dari organ paru-paru kita, jantung kita seperti itu. Kenapa? Kalau tidak demikian, maka seperti yang sudah saya katakan, akan terjadi penimbunan asam laktat atau rasa tidak nyaman terhadap tubuh kita. Makanya kadang tubuh kita sakit. Kenapa? Kita melupakan pendinginan ini. Nah, silakan kalian cari ya pendinginan yang baik, yang atau bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, silakan kumpulkan tugas ini dalam berupa gambar saja. Cukup 5 gerakan pendinginan dan 5 gerakan pemanasan. Nah, tugas kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.